Di episode kali ini, kita akan melakukan penelaahan secara keseluruhan mengenai Kitab Keluaran. Jika boleh dikatakan, kita akan membuat rangkuman dari Kitab Keluaran itu sendiri, sebagaimana yang pernah kita lakukan terhadap Kitab Kejadian. Dan ternyata kita justru menemukan hal yang luar biasa, di mana di dalam Kitab Kejadian kita mendapati firman Tuhan yang merupakan janji ilahi kepada Abraham, Ishak, Yakub ternyata tidak ditepati, sehingga kita bisa berasumsi bahwa janji Tuhan adalah hoax dan sosok Tuhan adalah Tuhan yang PHP. Di situ kita telah pernah membahasnya secara keseluruhan dari Kitab Kejadian. Sekarang di dalam Kitab Keluaran, kita pun menemukan hal-hal yang luar biasa, di mana kita mendapati banyak sekali narasi-narasi yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kitab Keluaran ini sendiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari cerita yang ada di dalam Kitab Kejadian akhir, di mana kita tahu cerita terakhir dari Kitab Kejadian adalah mengenai keluarga Abraham, yakni generasi ketiga, mengenai keluarga Yakub, di mana di situ tertulis Yakub beserta keturunannya hijrah mengungsi ke Mesir karena ada bencana kelaparan di tempat mereka tinggal, yakni Kanaan, di mana Yakub beserta keturunannya adalah orang asing di tanah Kanaan tersebut, dan sekarang mereka mengungsi ke negara Mesir. Oh no! Ini berkelanjutan di dalam Kitab Keluaran. Awal-awal kita diberikan informasi mengenai perbudakan kepada keturunan Yakub ini. Kalau kita meneliti, sebenarnya kapankah orang Israel ini mengalami perbudakan? Untuk itu kita ada baiknya melongok sejenak kepada Kitab Kejadian, di mana di situ jelas-jelas tertulis perkataan firman Tuhan kepada Abraham mengenai perbudakan terhadap keturunan Abraham tersebut. Berbeda dengan episode-episode yang lain di dalam list kebenaran Alkitab yang dipertanyakan, kali ini saya akan sering menunjukkan ayat-ayat Alkitab kepada Anda sehingga Anda tidak menjadi bingung nantinya. Untuk itu, silakan Anda buka Alkitab Anda dan Anda longok di Kitab Kejadian pasal ke-15. Khususnya di ayat ke-13 dan 14. Di sini tertulis firman Tuhan kepada Abram. Ini nama lain dari Abraham sebelum dia berganti nama. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Inilah pernyataan yang dapat kita pegang sebagai bukti terlebih dahulu bahwa Israel diperbudak 400 tahun lamanya. Lantas kapankah orang Israel mulai diperbudak 400 tahun itu? Kita harus menelusurinya dengan cermat dan cerdas tentunya. Jika kita merunut dari narasi yang ada di dalam Alkitab, kita mencoba untuk melakukan kronologinya, maka kita temukan Yusuf sebagai anak Yakub yang berkedudukan sebagai mangku bumi, tangan kanan Firaun, orang kedua yang sangat berkuasa di Mesir, ini meninggal ketika dia telah lanjut umur. Di sini kita bisa melihat juga di dalam Kitab Kejadian
pasal ke-50. Di pasal ke-50 ayat ke-22, di situ kita mendapatkan informasi mengenai kematian Yusuf. Kita lihat di ayat ke-23-nya disebutkan, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Di sini Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan ketiga. Keturunan pertama kita sebut anak, keturunan kedua cucu, keturunan ketiga adalah cicit. Jadi Yusuf sempat melihat cicit dari Efraim, jadi merupakan keturunan keempat dari Yusuf. Ketika setelah Yusuf meninggal, baru kemungkinan terjadinya perbudakan. Lantas tepatnya kapan hal itu terjadi? Kita harus melongok di pasal ke-12 Kitab Keluaran. Di ayat ke-40, di situ kita akan mendapati lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Di situ kita mendapati ternyata orang Israel berdiam di tanah Mesir selama 430 tahun. Jika orang Israel diperbudak selama 400 tahun, berarti ada kehidupan selama 30 tahun orang Israel tidak diperbudak. Kapankah hal itu terjadi? Ini dengan mudah kita dapat temukan jawabannya, yakni saat Yakub yang merupakan nama lain dari Israel masuk ke tanah Mesir. Di situ Yakub tidak mengalami perbudakan. Karena lamanya orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun dan mengalami perbudakan 400 tahun, maka kehidupan tenang mereka adalah 30 tahun. Ini dialami oleh Israel dengan nama lain Yakub. Jadi kesimpulannya, Yakub selama hidup di Mesir tidak mengalami perbudakan. Lantas, berapa lama Yakub ada di Mesir? Ini kita bisa melihat, melongok kembali di pasal ke-47 Kitab Kejadian. Saat itu Yusuf membawa Yakub menghadap Fir'aun. Lantas ditanya oleh Fir'aun, berapa tahun umur Yakub? Jawab Yakub, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130. Lantas Yakub meninggal ketika dia berusia 147 tahun. Ini bisa kita lihat di pasal ke-47 Kitab Kejadian. Di situ kita mendapati Yakub pada akhir hidupnya, pasal ke-28, Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Jadi dia meninggal di usia 147 tahun. Jika demikian, kalau kita melihat tadi perhitungannya, ada 30 tahun bahwa orang Israel tidak mengalami perbudakan, sementara Yakub atau Israel ini sendiri 17 tahun sampai kematiannya, berarti masih ada sisa 13 tahun setelah kematian Yakub, barulah terjadi perbudakan itu. Ini jika kita merunut dari perhitungan yang ditulis di Alkitab itu sendiri. Jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah yang dapat kita lihat. Clue petunjuk pertama, kapankah orang Israel mengalami perbudakan?
Petunjuk pertama inilah yang dapat kita pegang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah petunjuk ini benar atau tidak? Ini akan menjadi sangat rancu jika kita menelusuri lebih lanjut. Jika dikatakan orang Israel tinggal di Mesir 430 tahun, sedangkan mereka diperbudak 400 tahun, berarti kehidupan damai mereka 30 tahun. Barulah terjadi perbudakan. 30 tahun ini dihitung dari masuknya Israel ke Mesir. Israel adalah Yakub. Jadi kita menghitung dari Yakub masuk ke Mesir. Ternyata Yakub lama di Mesir 17 tahun. Berarti setelah 13 tahun Yakub meninggal, barulah terjadi perbudakan. Inilah yang kita temukan dari kisah kitab Kejadian yang berlanjut kepada kitab Keluaran di pasal-pasal awal. Namun benarkah demikian? Jika kita meneliti di dalam kitab itu sendiri, di pasal yang pertama, kita mendapati bahwa orang-orang Israel ini beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat sehingga negara Mesir itu dipenuhi oleh mereka. Apakah pernyataan ini masuk akal? Butuh berapa lama untuk bisa beranak pinak demikian banyak melebihi orang Mesir? Padahal kita tahu orang Mesir sudah ada sejak dulu kala. Mereka adalah keturunan dari Nuh, cucu dari Nuh. Sementara kita tahu jumlah keturunan dari Yakub ketika masuk ke Mesir berjumlah 70 orang, 70 jiwa. Jika kita menambahkan dengan keluarga Yusuf, ya kita anggap saja kita bulatkan menjadi 75 jiwa. Ini hanya laki-laki. Sementara kalau kita kalikan 2 dengan jumlah perempuannya, anggap saja ini 150 orang. Lantas narasi yang muncul di pasal awal kitab Keluaran disebutkan mereka bisa beranak pinak melebihi orang Mesir. Bayangkan setelah mereka beranak pinak begitu banyak, barulah mereka diperbudak oleh Fir'aun. Apakah mungkin hanya dalam waktu 13 tahun orang Israel bisa melebihi orang Mesir? Gimana caranya? Ini merupakan hal yang sangat konyol sekali yang ditunjukkan di Alkitab kita ini. Jumlah keturunan Israel lebih banyak daripada orang Mesir. Sehingga Fir'aun menjadi panik dan melakukan perintah pembunuhan terhadap orang-orang Israel. Bayi Israel yang laki-laki harus dibunuh. Ini ada perintah dari Fir'aun. Lantas bagaimana cara Anda menyinkronkan antara informasi yang pertama dengan kejadian ini? Oh no! Kita ada informasi yang selanjutnya disebutkan jumlah keturunan orang Israel sangat banyak. Di sini disebutkan di pasal 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Lantas kita diberi informasi baru lagi di dalam kitab Keluaran ini di ayat ke-8-nya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Barulah Fir'aun ini yang tidak mengenal Yusuf yang memberikan perintah perbudakan. Sekarang kita melakukan penalaran dengan kecerdasan kita. Kita tahu
Yusuf merupakan mangku bumi yang disegani dan dihormati di Mesir. Dia merupakan tangan kanan Fir'aun. Sekarang kita berandai-andai. Fir'aun pada zaman Yakub itu meninggal dan anaknya Fir'aun yang kedua menggantikannya. Jelas dia masih muda. Sementara Yusuf tetap sebagai penguasa Mesir. Segala perintah Yusuf lebih dihargai daripada Fir'aun yang kedua. Karena Fir'aun yang pertama telah memberikan perintah kepada Yusuf untuk melakukan segala-galanya kecuali merampas tahta Fir'aun yang pertama. Sekarang muncul Fir'aun yang kedua, jelas Fir'aun yang kedua ini pun segan terhadap Yusuf. Di sini maka disebutkan di ayat ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Itu kapan terjadinya? Nah, ini yang merupakan pertanyaannya harus kita renungkan dengan pikiran yang sangat cerdas. Seseorang dikatakan tidak mengenal Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Padahal kita tahu bahwa Yusuf sangat disegani di Mesir. Cucu dari Fir'aun yang pertama, tatkala Yusuf menjadi mangku bumi, kemungkinan masih mengenal Yusuf. Jadi, Fir'aun yang ketiga pun tidak melakukan perbudakan. Karena Fir'aun yang ketiga yang merupakan cucu dari Fir'aun yang pertama, masih mengenal Yusuf. Jadi ini butuh waktu yang lama sekali untuk sampai pada Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Inilah nalar kita yang dapat kita jadikan pegangan. Lantas apakah petunjuk ini juga merupakan kebenaran? Kita harus mengujinya. Tapi setidaknya kita telah mendapatkan petunjuk. Sebagaimana petunjuk yang pertama kita tahu orang Israel diperbudak selama 400 tahun. Itu tertulis. Sedangkan lamanya orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Berarti mereka tidak diperbudak selama 30 tahun. Ini akan menjadikan satu hal yang sangat unik, yang luar biasa bagi kita. Cerita ini kemudian dilanjutkan dengan kemunculan tokoh baru yang disebut Musa. Musa ini lahir di Mesir ketika terjadi perbudakan. Kalau kita menelusuri lebih lanjut, kita tahu Musa inilah yang nantinya membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Menariknya di sini Bapak Ibu, Musa ketika membawa keluar orang Israel dari Mesir, dia berusia 80 tahun. Dan kita tahu di ayat yang saya tunjukkan disebutkan, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jika memang ayat ini merupakan petunjuk yang bisa kita pegang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di sini merupakan keunikannya. Musa berusia 80 tahun ketika membawa bangsanya keluar dari Mesir. 400 tahun mereka diperbudak. Berarti kelahiran Musa ini tepat di tahun 320 masa perbudakan. Jika orang Israel diperbudak dari
tahun 1, maka di tahun 320 lahirlah Musa. Ketika Musa berusia 80 tahun, dia menjadi pahlawan, menjadi superhero yang membawa keluar bangsanya dari Mesir. Sekarang yang jadi pertanyaan, 320 tahun itu berapa generasi? Ini akan sangat menyenangkan bagi kita untuk menguji petunjuk-petunjuk narasi yang ada di Alkitab kita ini. Secara waras, dengan pikiran yang cerdas, kita akan mengatakan 320 tahun itu ya kemungkinan jika setiap 40 tahun keluar satu generasi, maka ada 8 generasi. Jadi Musa adalah generasi ke-9. Namun jika kita merunut dari yang ditulis di Alkitab, ini yang sangat mengherankan. Mengapa demikian? Saya tunjukkan kepada Anda ayatnya. Ini mengenai silsilah dari Musa sendiri. Untuk itu kita perlu melongok di kitab Keluaran pasal 6 dari ayat ke-16 hingga ayat ke-20. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi kalau kita merunut dari apa yang ditulis di Alkitab ini, dari Lewi kemudian turunlah anaknya yang bernama Kehat. Kehat ini mempunyai anak bernama Amram. Dan Amram mempunyai anak bernama Musa. Jadi Musa ini merupakan cicit dari Lewi. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Kita tahu ketika Lewi meninggal belum terjadi perbudakan. Karena umur Lewi dengan umur Yusuf pun lebih tua Lewi. Karena urutannya demikian. Jika diurutkan, maka urutan Yusuf ini adalah anak ke-11 dari Yakub. Yang paling bungsu adalah Benyamin. Jadi Lewi ini tua. Lewi ini adalah anak ketiga dari Yakub. Sedangkan yang paling tua adalah Ruben. Setelah Ruben ada Simeon, kemudian baru Lewi. Dan yang keempat adalah Yehuda. Sementara Yusuf di urutan yang ke-11. Jika memang Musa ini adalah cicit dari Lewi, bayangkan berapa jauh generasi ini untuk beranak. Apakah bisa jika kita kembali menguji di dalam cerita itu tadi? Berarti di sini setiap 100 tahun barulah keluar satu generasi. Lantas, jika kita merunut dari pasal 1 kitab Keluaran, bagaimana mungkin orang Israel bisa beranak cucu demikian banyak, mengalahkan orang Mesir? Inilah yang membuat kita bisa ketawa. Jadi di sini Anda bisa melihat sendiri. Ternyata selama 320 tahun, Lewi baru mempunyai cicit generasi ketiga. Apakah mungkin hanya 3 generasi orang Israel mampu mengalahkan orang Mesir? Oh no! Inilah yang jelas tidak masuk nalar sama sekali. Dan sayangnya mengapa hal ini tidak pernah diulas oleh para teolog-teolog Kristen ataupun Katolik mengenai hal ini. Terlebih-lebih pendeta-pendeta Kristen. Mereka menganggap apa yang ditulis di Alkitab adalah kebenaran. Lantas kebenaran yang mana? Ini jelas tidak benar.
Di sini saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda bisa berpikir secara cerdas. Bagaimana cara Anda menyinkronkan hanya dengan 3 generasi orang Israel bisa beranak pinak melebihi orang Mesir. Kecuali jika disebutkan laki-laki Israel mengawini banyak wanita yang di luar orang Israel sendiri. Berarti laki-laki Israel melakukan poligami secara besar-besaran tanpa memandang golongan suku manapun. Dan ini jelas memang tidak mungkin karena orang Israel itu sangat kuat memegang ketentuan tersebut. Mereka hanya kawin beranak cucu dengan sesama Israel. Lantas, bagaimana caranya mereka bisa beranak pinak demikian banyak? Ya, kemungkinan cuma satu, cloning. Namun, apakah cloning sudah ada pada zaman itu? Ya, ini membuat kita ketawa lagi. Inilah yang saya tunjukkan kepada Anda mengenai hal yang demikian rancu di dalam kitab Keluaran ini mengenai jumlah keturunan dari Yakub yang konon melebihi orang Mesir. Sementara silsilah dari Musa sendiri jika kita melihat di sini dan adanya kejadian pembunuhan terhadap anak-anak Israel, laki-laki yang baru lahir, bayi-bayi laki-laki Israel itu dibunuh. Lantas, bagaimana mungkin Musa bisa memiliki teman yang seumuran dengan dia? Karena kita tahu pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir, ada tua-tua Israel, tuanya seberapa? Ini juga tidak masuk akal. Begitu juga bagaimana Musa memiliki saudara yang lebih tua yang bernama Harun. Karena Harun ini pastinya juga mati. Karena pada waktu itu terjadi pembantaian anak-anak Israel yang masih kecil-kecil. Begitu juga kita disuguhi cerita mengenai kenabian saudara perempuan Musa, yakni yang bernama Miriam. Kapankah Miriam diangkat menjadi nabi? Ini juga tidak jelas. Ini merupakan pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya. Oh no! Ketika mereka keluar dari Mesir, orang-orang Israel ini yang dipimpin oleh Musa, kita juga tahu mereka melakukan penjarahan sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Di sini di ayat S-nya kita lihat mereka merampasi orang-orang Mesir. Mereka membawa emas, perak, kain-kain. Tidak disebutkan tembaga, tetapi ketika mereka melakukan pembuatan kemah pertemuan atau kemah suci, di mana di situ bahan-bahannya harus dilapisi tembaga dan juga ada peralatan yang dibuat dari tembaga. Dari mana mereka membawanya? Di sini kita tahu mereka sampai tidak membawa bekal. Disebutkan di ayat ke-39 pasal ke-12, mereka tidak pula menyediakan bekal karena saking buru-burunya mereka keluar. Bagaimana mereka bisa membawa segala macam bahan untuk membuat kemah pertemuan atau kemah suci tersebut? Ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teolog manapun. Karena ini memang cerita ngawur. Suka-suka yang bikin cerita. Yang menariknya adalah ketika mereka telah keluar dari Mesir, mereka mengalami peperangan dengan orang Amalek. Ketika terjadi peperangan dengan orang-orang Amalek, diceritakan Musa ini lari
ke gunung bersama Harun dan Hur. Mereka sebenarnya melarikan diri, cuman di sini ceritanya lebih direkayasa. Seakan-akan ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel di bawah pimpinan Yosua ini bisa menang, menjadi lebih kuat ketika melawan Amalek. Pertanyaannya, melawannya pakai apa? Bekal aja mereka tidak bawa, untuk makan mereka susah, mereka diberi mana oleh Tuhan. Sekarang mereka berperang ketika baru keluar dari Mesir. Mau perang dengan kompor, panci, gelas piring kalau mereka bawa. Sementara orang Amalek memang melihat untuk merampas, menjarah mereka. Pasti peralatan tempur orang Amalek jauh lebih lengkap daripada orang Mesir. Oh no! Lantas Yosua ini mengalahkannya bagaimana? Ini juga apakah masuk nalar? Jadi pertanyaan juga, Yosua ini umur berapa? Karena Yosua bisa berperang melawan orang Amalek. Bahkan disebutkan di ayat ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Bayangkan, ini rakyat Amalek dengan mata pedang. Kapan mereka membawa pedang? Orang Israel bawa bekal aja nggak sempat, mana bisa bawa pedang. Inilah sesuatu yang sangat ngawur ceritanya. Jika kita runut secara kecerdasan kita yang waras. Ini yang harus kita tetap pegang sampai kapanpun, yakni kewarasan kita. Keluar dari Mesir, mereka sampai tidak membawa bekal. Sekarang disebutkan Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Pedangnya siapa? Berapa banyak orang yang bertempur melawan Amalek? Memang disebutkan 600.000 laki-laki Israel. Kapan bisa punya jumlah segitu banyak? Kalau dalam 320 tahun saja hanya ada 3 generasi. Jelas Bapak Ibu, bayangkan Anda menyinkronkan cerita ini. Saya justru membutuhkan jawaban tanggapan Anda mengenai hal ini. Jika memang Anda cerdas tentunya, karena saya berusaha untuk menyinkronkan hal ini, tidak ketemu sampai sekarang. Hal ini tidak bisa sinkron, karena narasi satu di ayat yang satu akan berbeda berlawanan dengan narasi di ayat yang lain. Nalar kita memang diuji habis-habisan di sini, dan inilah yang saya tunjukkan kepada Anda. Bagaimana Yosua bisa mempunyai pedang? Bahkan untuk makan, mereka harus disokong, disuapin oleh Tuhan Allahnya dengan yang namanya mana, dan juga dikirimi burung puyuh untuk bisa makan daging. Lantas saat mereka membuat kemah suci dan membuat korban bakaran, itu bahannya dari mana? Karena mereka tidak memiliki ternak lagi. Kalau mereka memiliki ternak lagi, mereka tidak perlu bersungut-sungut kepada Musa dan dikirimi Tuhan dengan burung puyuh. Ini sesuatu yang memang tidak masuk akal. Begitu juga dengan penulisan Dasatita. Ini perlu Anda cermati. Jika pada loh batu yang pertama, memang di situ diceritakan Tuhanlah yang menulis ke-10 Dasatita tersebut. Tetapi kedua loh batu itu telah dihancurkan Musa ketika marah melihat orang Israel membuat berhala dari anak lembu emas tuangan yang dibuat Harun. Di situ Musa membanting kedua loh batu itu dan menghancurkannya. Dan anak lembu emas tuangan itu dihancurkan, diremukkan, dan diminumkan kepada orang Israel. Manusia disuruh minum air bercampur emas. Itu bisa berbahaya bagi jiwa mereka. Tapi itu memang yang terjadi, yang ditulis di sini. Dan ternyata mereka tidak mati. Memang tidak disebutkan ada kematian setelah meminum air bercampur emas tersebut. Padahal itu kan merupakan logam. Dan itu berbahaya bagi tubuh kita. Lantas,
ketika mereka membuat kemah suci, bahannya dari mana? Kalau emasnya sudah dipakai pada waktu Harun membuat berhala tersebut. Dan loh batu yang telah dihancurkan itu, kemudian oleh Tuhan disuruh membuat lagi loh batu yang kedua. Dan di situ Tuhan memang mengatakan, menjanjikan untuk menuliskan perintah seperti di loh batu yang pertama. Namun apa yang terjadi? Kita melihat di pasal ke-34 ini, di ayat ke-27 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Di sini dijelaskan, ditulis secara terang benderang kalau memang Musa lah yang menulis. Mengapa Musa menulis? Ya karena di ayat ke-27 Tuhannya yang memberi perintah, tuliskanlah segala firman ini. Si Tuhan Allahnya Israel yang disebut Yahweh ini malas untuk nulis. Makanya dia merintahin Musa lah yang nulis. Jadi kalau Anda mendengar khotbah pendetamu yang mengatakan loh batu itu ditulis dengan jari Tuhan, itu sudah tidak ada karena sudah dihancurkan oleh Musa. Loh batu yang Anda lihat jika memang ada di Israel saat ini, itu merupakan pahatan dari Musa, bukan si Tuhan. Ini kalau dari kitab Keluaran ini. Anda baca, Anda teliti dengan cerdas dan waras. Lantas, apalagi yang menarik dari kitab Keluaran ini? Jika kita melihat runutan dari apa yang telah menjadi petunjuk bagi kita tadi, ternyata petunjuk-petunjuk itu demikian ngawur, berantakan, dan tidak sinkron satu sama lain. Mengenai keturunan dari Yakub yang dituliskan pada kitab Keluaran ini, jelas tidak nyambung Bapak Ibu. Bagaimana mungkin 320 tahun hanya ada 3 generasi. Dan dikatakan jumlahnya sampai 600.000 orang. Padahal ketika generasi pertama masuk, itu hanya 150 orang. Ini kita bulatkan ke atas ya. Seperti yang telah saya katakan tadi, masuknya Yakub itu 70 orang, belum dihitung Yusuf. Belum dihitung yang wanita, maka kita kalikan 2. 75 kali 2, 150. Coba Anda bayangkan sendiri dengan 75 orang laki-laki dan 75 orang perempuan, kemudian mereka beranak pinak. Hanya 3 generasi. Mampukah mereka mengalahkan yang sudah berabad-abad di negara Mesir? Ya, ini merupakan satu kebodohan yang luar biasa yang mencoba dicekokkan kepada kita. Cerita narasi semacam ini. Ini yang merupakan pertanyaan bagi kita semua. Adanya perbudakan 400 tahun itu butuh berapa generasi ketika mereka diperbudak? Jika kita memegang perkataan dari Tuhannya, mereka diperbudak selama 400 tahun, makanya tentu tidak hanya 3 generasi, sebagaimana perhitungan kita mengenai silsilah Musa tadi. Tapi jika kita menggunakan pemikiran kita yang tentunya berbeda dengan apa yang menjadi khotbah pendeta-pendeta, ada sekian banyak generasi selama 400 tahun tersebut, ini akan mempengaruhi silsilah dari Yesus nantinya. Nah, ini Anda bisa bandingkan. Jika Anda senggang, Anda perlu melihat kitab Perjanjian Baru, khususnya
pada silsilah Yesus. Di situ hanya ditulis di kitab Matius pasal 1 dan juga kitab Lukas. Di situ Anda bandingkan dan kemudian Anda sinkronkan dengan cerita kitab Keluaran ini. Apakah yang ditulis oleh kedua tokoh ini, baik Matius maupun Lukas, sinkron tidak dengan cerita kitab Keluaran ini? Ini nantinya Anda akan temukan sesuatu yang luar biasa. Jika kitab Keluaran ini sendiri penuh dengan kebohongan sebagaimana kitab Kejadian, bukankah itu sangat berbahaya dengan Perjanjian Baru nantinya? Kitab-kitab Perjanjian Baru banyak narasinya didasarkan pada kitab Taurat ini. Dan kita telah meneliti dengan cermat mengenai kitab Kejadian dan kitab Keluaran yang merupakan bagian dari kitab Taurat, ternyata penuh dengan kebohongan dan narasi yang amburadul. Bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru nantinya jika dasar mereka dari kitab yang amburadul? Inilah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang telah kita temukan petunjuk-petunjuk dari kitab Keluaran ini. Ternyata memang tidak terlalu banyak beda dengan kitab Kejadian. Ada kebohongan-kebohongan di situ. Sebagian besar teolog mereka seringnya beradu argumentasi, berdebat habis-habisan hanya karena masalah tekstual dan kemudian cara menafsirkan. Kita tidak perlu harus berdebat dengan cara mereka yang saling ngotot mengenai teks terjemahan. Ada yang mengatakan terjemahan LAI tidak tepat. Lebih tepat menggunakan bahasa aslinya yang begini begitu. Kita tidak perlu mengikuti cara berpikir mereka secara berlebihan. Kita merunut saja dari cerita yang ditulis di sini. Apakah itu sinkron atau tidak? Selama ini saya tidak mempermasalahkan mengenai teksnya. Memang ada beberapa teks yang perlu kita cermati, tetapi itu tidak terlalu fatal. Melainkan dari ceritanya ini sendiri ternyata memang sangat fatal karena tidak masuk akal dan saling kontra satu dengan yang lain. Ini yang merupakan PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita, untuk bisa menunjukkan ini kepada generasi kita di bawah kita. Apakah anak cucu kita masih tetap kita cekoi dengan cerita-cerita semacam ini? Perlu diketahui, anak sekarang jauh lebih cerdas daripada zaman kita. Jika cerita ini sendiri saling bertentangan satu sama lain, bagaimana Anda bisa menyinkronkan ini terlebih dahulu? Ini merupakan pekerjaan kita. Jangan sampai pada waktunya Alkitab tidak lebih hanyalah kitab kebohongan. Lantas bagaimana cara Anda mengajar kepada keturunan Anda mengenai keimanan terhadap Tuhan? Jika landasan cara Anda mengajar dengan menggunakan buku yang penuh dengan kebohongan. Inilah tugas kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang telah kita telaah dari kitab Keluaran telah saya bagikan kepada Anda kali ini, dan kita akan melanjutkan penelaahan kita di kitab berikutnya, yakni kitab Imamat. Semoga saja kitab ketiga itu tidak penuh dengan kebohongan sebagaimana kitab yang pertama dan kitab yang kedua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan besar harapan saya kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.